Ini semua soal persepsi apa yang kita bangun terhadap diri kita sendiri dan realitas di sekitar kita. Selamat datang di Kamar Pas. Hidup memang keras. Ketika kita sedang semangat-semangatnya membangun masa depan, kesulitan, kegagalan, trauma di masa lalu, keraguan-raguan, kecemasan malah menantang kita. Akhirnya pikiran kita buntu dan perjuangan kita stuck di tempat. Kita tidak mampu bergerak maju. Memang cara berpikir kita sangat menentukan seberapa jauh kita akan melangkah dan seberapa tinggi kita akan melakukan lompatan dalam hidup. Pada podcast kali ini, saya sajikan 5 pertanyaan paling dahsyat yang mampu mengubah cara berpikir Anda ketika menghadapi saat-saat sulit. 1. Bagaimana jika pada saat Anda merasa paling sendirian, Anda juga menyadari bahwa saat itu Anda bebas? Ya, saat Anda merasa sendirian, itulah saat yang tepat bagi Anda untuk menjadi diri sendiri. Jangan takut. Anda tidak terbebani oleh ekspektasi orang lain. Anda mampu mendefinisikan kembali siapa diri Anda, dan Anda bebas menjelajahi kehidupan dengan cara Anda sendiri, dengan mendengar suara Anda sendiri. Buktikan bahwa Anda berani menjadi diri sendiri dan mandiri. 2. Bagaimana jika pekerjaan Anda tidak menghasilkan cukup uang, tidak menaikkan status sosial Anda, sehingga Anda merasa rendah diri? Seringkali pekerjaan, keuangan, dan status sosial membuat Anda merasa rendah diri. Anda terjebak mendefinisikan diri Anda sebagai orang yang gagal. Pada titik ini, Anda perlu menyadari bahwa tidak ada rangkaian tugas atau pekerjaan atau banyaknya kekayaan yang dapat menentukan siapa Anda secara keseluruhan. Jika Anda merasa gagal, usaha Anda tidak berjalan sesuai yang diharapkan, pikirkan kemungkinan yang lain. Mungkin Anda sedang dituntun ke tempat yang lain yang lebih baik. Percayalah, tidak semua proses berjalan mulus. Namun tidak perlu takut. Anda punya amunisi, yaitu keberanian untuk terus membuka pintu-pintu yang sedang tertutup. 3. Bagaimana jika Anda menyesali seseorang karena tidak persis seperti yang Anda bayangkan? Anda perlu sadar bahwa memberi waktu kepada seseorang adalah pengorbanan tertinggi dan lambang cinta. Anda perlu tahu bahwa dia tidak berkewajiban untuk menjadi seperti yang Anda pikirkan. Yang dapat Anda lakukan adalah membebaskan dia dari ekspektasi yang Anda pegang dalam pikiran Anda sendiri. Mungkin Anda harus berani mencintai kekurangannya, sehingga Anda bisa mencintai kekurangan Anda sendiri. 4. Bagaimana jika kehidupan impian Anda bukanlah kehidupan di mana Anda melakukan semua hal dengan sempurna untuk menyenangkan semua orang, tetapi kehidupan di mana Anda memiliki prioritas dan fokus pada prioritas itu? Hidup untuk menyenangkan orang lain adalah beban yang sedang Anda pikul karena ada ribuan kepala dan jutaan harapan dari banyak orang yang harus Anda pikirkan dan penuhi agar membuat mereka senang. Anda akan kelelahan. Berpikirlah bahwa setiap orang punya porsi tugas masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. So, fokuslah dengan prioritasmu. 5. Bagaimana jika Anda berhenti berfantasi mendapatkan tubuh yang sempurna dengan wajah yang rupawan dan menghabiskan banyak waktu, uang, dan energi untuk mengubah yang sudah ada? Anda perlu melihat ke sekeliling Anda. Banyak dari antara mereka yang tidak ada dalam fantasi Anda, namun mereka dicintai, hidup bahagia, dan berkembang jauh lebih pesat.
Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam hidup. Hanya saja sangat sulit untuk benar-benar mengidentifikasi masalah tersebut ketika kita begitu sibuk mencoba memperbaiki yang bukan masalah. Begitu sibuk dengan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Ini semua soal persepsi apa yang kita bangun terhadap diri kita sendiri dan realitas di sekitar kita. Kita dapat menghabiskan seluruh waktu hanya dengan bertanya-tanya, apakah saya layak dicintai? Apakah saya bisa sukses? Dan akhirnya kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang konkret. So, ubahlah cara berpikir Anda dan persepsi Anda sekarang juga untuk kesehatan mental dan jiwamu. Pas, bungkus.